Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal, dan tak lupa bersalawat kepada baginda Nabi Al-Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Dalam video kali ini kita akan mereview sebuah pusaka keris Melayu ya. Keris Melayu. Jadi untuk kerisnya ini sudah lama saya dapatkan, adalah sekitar 1 bulan. Cuman kemarin keadaannya itu memprihatinkan ya. Maka ini kita nampak bekas-bekas repairnya ya. Baik, kita review dulu dari sisi pakaian atau rangkanya. Jadi untuk hulunya ini kemarin saya pikir hulunya kayu ya, kemuning. Karena kemarin untuk hulunya ini lengket, kemudian dicat coklat. Jadi saya rebus, ternyata dalam proses saya merebus itu ada pewarna yang luntur. Saya lihat macam ada seperti kuning-kuningan gitu, saya angkat. Kemudian saya panaskan jarum pentol, kemudian saya cucuk. Itu tidak tembus. Kalau resin dia tembus. Nah, berarti bahan yang istimewa ini. Nah, setelah itu saya bersihkan, ternyata untuk hulunya ini adalah hulu gigi ya, atau temure. Jadi kalau di Bugis itu dinamakan temure atau gigi paus begitu. Nah, ini untuk modelnya ini adalah Jawa Demam begitu ya. Jadi yang unik ini style Sumatera ya. Begitu juga di Johor Riau Lingga Pahang itu untuk bentuk dari hulunya ada style yang tersendiri. Kalau saya perhatikan ya, kalau hulu Jawa Demam yang lain, dia bagian dagu sini dia agak melancip gitu ya, agak runcing. Tapi kalau ini tidak pala runcing, dia agak membulat begitu. Jadi seperti itulah kalau kebanyakan saya lihat dari style-style Sumatera ya. Tetapi untuk daripada jambulnya ini sudah patah begitu. Nah, kalau untuk sampirnya ini ini sudah termasuk sampir yang besar ya. Jadi untuk sampirnya ini bisa dikatakan sampir penghulu atau sampir yang besar dari bahan kayu kemuning. Nah, kemuningnya ini rapat ya. Jadi begini, kalau untuk kayu kemuning itu ada kemuning yang simetris seperti ini. Dia posisinya seperti sayap ya, bergaris-garis seperti ini. Dia sebelah kiri dia melengkung, sebelah kanan dia juga melengkung seperti ini. Nah, fenomena ini atau sampir seperti ini hanya bisa didapatkan pada akar, bagian dekat akar yang melengkung begitu untuk kayu kemuningnya. Jadi sehingga ia disebut bari sayap kalau saya katakan. Tetapi kalau saudara-saudara di Semenanjung itu mengatakannya adalah barik matahari atau mentari begitu. Nah, kemarin ini untuk leher daripada sampirnya itu patah ya, dan tuan sebelumnya itu disolatip kemudian dibagi lem atau gam, disolatip lagi. Jadi tertutup oleh selotip, dan saya bongkar dan saya repair untuk mengikuti bentuk patahannya begitu. Jadi untuk bahan yang saya gunakan adalah juga kayu kemuning. Nah, seperti ini begitu. Kalau untuk dari batang sarungnya ini adalah kayu kayu sena ya, atau bahasa latinnya apa ya, Pterocarpus indicus ya. Ya, kalau tidak salah Pterocarpus indicus kalau saya tidak salah. Betul. Jadi kalau untuk senanya ini sena barik juga ya. Cantik sekali. Karena kenapa pada umumnya pusaka-pusaka Melayu itu menggunakan kayu sena untuk batang sarungnya? Karena sifat daripada kayu sena ini dia agak harum ya. Jadi kalau pengrajin pakaian pusaka atau meranggi pakaian keris Melayu itu pasti sudah paham kalau kayu angsana ini ada wanginya juga begitu. Kalau ketika di kerenda itu akan harum. Nah, ini juga kayu sena ya, tapi ini sena yang di depan rumah, dan ini tidak berbarik.
Ini akan saya gunakan untuk apa namanya? Untuk pusaka ekor pari. Jadi ada ekor pari, nanti ini kita akan buat warangkanya begitu. Nah, kemudian untuk kasutnya kemarin ini juga hilang ya, jadi saya buat kasut yang baru atau tapak yang baru dari kayu kemuning. Nah, kalau untuk bilahnya mari kita lihat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat gagah sekali, sangat gagah. Jadi ini keris sepukal ya, atau sapu kala dengan pamor yang begitu jelas. Jelas sekali guratan-guratan atau layer-layer daripada pamornya ini. Ini belum saya cuci. Belum saya cuci. Begitu. Kemarin untuk bagian ganjanya ini atau gajarnya kemarin lepas dan agak melengkung dia ke bawah. Jadi posisinya dia jarang. Jadi saya repair, saya bawa ke empu keris di Lampung untuk di repair. Jadi sekarang sudah rapat dan ganjarnya sudah dipasang. Begitu. Cantik sekali ya. Cantik sekali. Masya Allah, ini seperti ada pamor bingkainya ya. Tapi layernya banyak. Kalau wongkon isen itu biasanya atau bingkai bersih itu biasanya satu aja seperti ini. Begitu. Tapi kalau ini termasuk pamor apa ya? Mungkin masih termasuk pamor bingkai juga ya. Tapi kalau di tengah ini macam apa? Macam kulit semangka atau kulit tempikai. Begitu. Kemudian di sini ada junjung derajatnya. Sangat cantik sekali, sangat cantik sekali. Jadi sudah jelas untuk dari visualnya ini keris antik ya. Nah, kemarin banyak tugas dari yang saya lakukan untuk membetuli daripada warangka atau pakaian keris ini. Kemarin ini untuk bagian pinggir daripada lubang sampirnya ini banyak yang cobel. Begitu. Jadi ada yang saya tambal dengan kayu kemuning karena cukup besar. Kemudian bagian-bagian cobel yang halus saya kasih itu, saya beri serbuk kayu kemuning kemudian dibagi gam. Begitu. Cantik sekali untuk pakaiannya ini. Jadi memang begini ya kalau kita lihat, karena banyak juga yang baru-baru bermain keris atau orang-orang yang hanya paham sekedarnya saja itu mengatakan, ih ini bukan Melayu, ini Bugis, begitu. Jadi sebenarnya begini, kalau untuk antara Bugis dan Melayu itu atau Makassar ya, dan lain-lain, Bone, Bugis, Makassar, itu sangat erat keterkaitannya dengan Melayu. Jadi sehingga tercipta satu asimilasi. Makanya untuk keris Melayu itu bentuknya hampir sama juga dengan keris-keris Bugis. Tetapi perbedaan yang mencolok kalau saya perhatikan memang ada bagian-bagian tertentu yang berbeda ya. Biasanya kalau untuk keris Bugis, dia batang sarungnya ini makin lama makin mengecil. Nampak mengecilnya itu ekstrim. Kalau ini kan tidak, dia hampir rata begitu. Jadi jangan kita memperdebatkan lagi ini keris Bugis, ini begini, ini begitu, jangan. Yang terpenting itu dalam usaha kita, yang penting itu adalah usaha kita untuk melestarikan pusaka Nusantara. Begitu. Nah, hampir terlupa ya. Ini kalau untuk dokoknya ini atau cincin atau mendaknya ini bawaannya ini dari Kuningan. Kemudian untuk bagian ceku daripada kerisnya ini sangat cantik ya. Ini seperti huruf S. Begitu, seperti huruf S. Cantik sekali. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya, sebagai bahan pembelajaran kita bersama ataupun hanya sekedar cuci mata. Jadi mohon maaf ya kalau suara saya agak sengau atau bindeng karena karena memang saya kurang sehat, saya demam. Tapi untuk demi video ini tidak apalah, saya record untuk videonya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe kanal atau channel YouTube saya agar mendorong saya, memotivasi saya untuk terus membuat konten tentang pusaka Nusantara. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol lonceng notifikasinya agar mengetahui update video saya yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.